Selamat pagi, selamat sukacita di hari Minggu yang luar biasa ini. Selamat berjumpa dengan kakak dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Nah, kakak mau nanya dulu, siapa yang adik-adik yang mau ikut ibadah yang belum mandi? Wah, gak ada, semuanya udah pada mandi. Luar biasa. Adik-adik, pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata nih, dalam Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal gak? Wah, banyak ternyata yang hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya, kita mau datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat hari yang Kau jadikan. Satu hari lagi Kau berikan buat kami. Satu hari lagi Kau berikan nikmat buat kami. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Walaupun mungkin kami harus beribadah dari rumah, tapi kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Adik-adik yuk kita sama-sama lagu nyanyikan ini lagi. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat tangan sama-sama di hadirat Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Yuk adik-adik kakak undang semuanya kita menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kami cinta Tuhan pada pagi hari ini setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami baik atau tidak baik keadaan kami mau katakan kami tetap menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami katakan Engkau satu-satunya Allah kami. Terus adik-adik sembah Tuhan, katakan Tuhan aku cinta Tuhan. Rasakan kebaikannya adik-adik. Kalau engkau pagi hari ini boleh bangun melihat mama papa dengan kondisi yang sehat, melihat oma opa, melihat adik kakak, semuanya dalam keadaan baik, katakan terima kasih Tuhan. Oh ya, biar
biar ini Tuhan Yesus menjadi pujian kami pagi hari ini Tuhan. Walau kami harus beribadah di rumah, tapi kami katakan Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Terima kasih untuk pembelaanmu Tuhan Yesus. Kami terus memuji menyembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Katakan sekali lagi. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, melainkan beroleh hidup kekal, melainkan beroleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Pagi hari ini kami mau bersorak bagi Engkau karena sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Haleluya. Setiap kita yang sukacita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik masih kuat berdiri? Oh, masih kuat. Kita akan bersukacita di depan Tuhan kita, di hadapan Allah kita. Kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Boleh sambil tepuk tangan. Ajak yuk, mama papa bilang berdiri dong ma, berdiri dong ma, yuk sama-sama. Haleluya, haleluya, katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Katakan sukacita. Oh, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, semua mengasihi satu dengan yang lain. Katakan ke mama papa, aku cinta engkau mama, aku cinta engkau papa. Dan kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Kita akan katakan, ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya semuanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau. Sekali lagi katakan,
Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, adik-adik, sekarang kita percaya bahwa waktu kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kasih Tuhan juga ada di bersama-sama dengan kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang nih kakak tantang deh. Siapa yang adik-adik bisa diam pada saat dengar firman? Wih, banyak banget yang angkat tangan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Jangan lagi ada yang ngobrol, jangan lagi ada yang main-main atau bercanda, jangan lagi ada yang ngambil makanan. Ya, kita semuanya menghormati Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang ditunggu oleh Tuhan, yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus urapi Tuhan Yesus kami, urapi kakak sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu ya Bapa, firman yang ditabur pagi hari ini akan memberi kekuatan, akan memberi ketenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yuk taruh tangan adik-adik di dada, katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Biarlah Tuhan pada siang hari, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, supaya hidup kami ya Tuhan semakin serupa dengan Engkau Tuhan, menuruti akan firman Tuhan. Kami mempunyai rasa cinta yang lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita siapkan Tuhan, adik-adik kita siapkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita nyanyikan ini lagu sekali lagi, kita katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yesus, ku tak dapat membalas
cintanya. Yo, jumpa lagi bersama Kak Jona di sini. Shalom adik-adik. Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa menjaga kita. Kalian sudah memuji Tuhan tadi dengan semangat. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita, pikiran-pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, siapkan Alkitabnya, jangan lupa ya. Harus baca Alkitabnya ya. Sebelum kita mau baca firman Tuhan, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak datang kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau Allah sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami, nafas hidup, bahkan kesehatan sampai hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Kak Jona yang akan membawakan firman Tuhan, membawa cerita firman Tuhan. Juga berkati kami yang di rumah, yang mendengarkan siaran ini. Tuhan berkati, beri kami hati hamba dan telinga seorang murid. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Wah, kakak percaya kalian semua pasti semangat hari ini. Yes, kakak juga ingin semangat sama seperti kalian. Nah, hari ini adik-adik kita mau baca firman Tuhan ya. Yuk, mari baca firman Tuhannya. Baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. 37. Kayak 99. Ya, Mazmur 37 ayat 37. Firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan." Ya, siapa yang ingin punya masa depan? Semuanya ingin punya masa depan. Hebat. Benar adik-adik. Kita pasti punya masa depan kalau kita menjadi orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang jujur hatinya, orang-orang yang suka damai. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kakak berikan judul Ketulusan Hati, Jalan Menuju Kebaikan Tuhan. Ya, ketulusan hati, jalan menuju kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, kalian sudah dengarkan kemarin Ibu Gembala, bahkan Kak Sirma sama Kak Brili bawakan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih itu ketulusan hati? Orang yang tulus hati, apakah dia diuji atau tidak? Pasti hatinya diuji. Nah, hari ini kalau kita tulus hatinya, maka ada jalan kebaikan yang akan kita terima dari Tuhan. Nah, Kak, apa sih itu ketulusan? Saya ingin tahu nih, apa sih ketulusan? Ketulusan hati. Nah, kalau kalian baca, kalian searching di Google, khususnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak artinya tentang apa itu tulus hati. Tapi kakak nggak akan baca semua ya, karena waktu kita nggak cukup. Nah, adik-adik, apa itu ketulusan hati? Ketulusan hati berarti dia sungguh-sungguh hatinya benar. Nah, apa yang dia katakan itu benar. Jujur dari hati yang suci, dari hati yang tulus. Dari hati yang benar-benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada pura-pura. Nah, orang yang tulus hati berarti dia baik banget, dia benar. Orang yang terpercaya. Kenapa namanya tulus hati? Nah, tulus hati berarti dia ikhlas melakukan segala sesuatu. Jalannya lurus, itu orang yang tulus hati. Kemudian apa? Dia baik, rendah hati, suka mengampuni. Juga orangnya setia. Itu tulus hati. Ya, jadi tulus hati misalnya gini, kita disuruh mama, dimintain tolong sama mama, tolong dong, nak, kamu bersihin dapur atau kamu beresin kamar. Nah,
Kalau orang yang tulus hati, dia pasti akan dengan senang hati mau bantu mama di rumah. Nggak akan ngomel, nggak akan bilang, tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Lama-lama sebentar, lama-lama tidak jadi adik-adik. Jadi kalau kita mau melakukan dengan ketulusan hati kita, maka pasti kita tidak akan pernah menunda waktunya. Nah, adik-adik, lewat cerita tentang ketulusan hati ini, kakak teringat ada satu cerita loh. Nah, kalian pingin dengar ceritanya nggak? Pingin dengar ceritanya nggak? Kok nggak kedengaran ya? Kurang keras kali ya? Coba yang lebih keras dong. Kalian pingin dengar ceritanya? Iya, semua pingin dengar ceritanya. Nah, begini deh adik-adik. Di suatu tempat, ada seorang janda. Dia memiliki seorang anak. Nah, pada suatu waktu, dari suatu masa, daerah mereka itu mengalami kekeringan yang sangat-sangat kering. Sampai mereka sangat susah untuk hidup. Nah, ibu ini senang pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Supaya apa? Kayu bakar itu dijual ke orang lain supaya mereka bisa beli makanan. Nah, pada satu waktu ketika orang tua ini, si ibu ini lagi pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba dia ketemu dengan seorang bapak. Terus tiba-tiba si bapak itu bilang begini, kamu lagi ngapain? Sendirian di sini. Kata ibunya, ya saya lagi ngumpulin kayu buat saya jual ke pasar. Supaya kami bisa hidup. Saya dan anak-anak saya. Aduh, udah deh. Oke, kamu setelah kumpul kayu ini kamu pulang dulu ke rumah, ambilkan aku air dong. Nah, akhirnya pergilah si ibu ini pergi ambil air untuk minum. Si bapak ini dikasihlah minumannya. Akhirnya si bapak itu lega. Aduh, dalam hati si ibu itu kira-kira ngomel nggak ya? Ini orang kok baru kenal udah minta-minta tolong, minta-minta minum. Ibunya tidak ngomel loh adik-adik. Ibunya rela hati, dia pergi dengan tulus, dia ambil minuman dan dia berikan kepada bapak ini. Ternyata nggak sampai di situ adik-adik. Kenapa? Si bapak ini ternyata nggak cuma minta minum, dia minta makan. Aduh, pusing deh pala baby. Nah adik-adik, terus si bapak ini bilang begini, Bu, tolong dong bikinin aku roti. Wah, si ibu kaget. Si bapak minta roti. Terus dia bilang sama si bapaknya, Pak, di rumah saya hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Sekarang ini saya lagi ngumpulin kayu nih buat masak. Setelah kami bikin roti, maka kami makan, saya dan anak saya makan, kemudian kami mati. Berarti si ibu ini sudah tidak punya apa-apa lagi adik-adik. Sampai dia cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Ketika dia mau bikin roti, habis makan, ya besok nggak tahu, ya pasti mati kelaparan. Nah, tiba-tiba datang si bapak ini minta dibikinin roti. Waduh, cuma segenggam, kan dikit banget adik-adik. Misalnya begini, kira-kira adik-adik kalau dimintain kuenya tinggal setengah nih. Kue yang adik-adik senang. Dan cuma itu satu-satunya yang tersisa di dalam tempat makan adik-adik. Terus tiba-tiba ada teman datang, bagi kue dong, aku lapar nih, aku pingin makan. Udah 3 hari nggak makan. Wah, kira-kira adik-adik mau bagi atau gimana ya sama teman itu? Nah, sama kejadiannya dengan si ibu-ibu ini adik-adik. Dan si ibu-ibu itu, aduh Tuhan, gimana ya? Ya udahlah kalau begitu. Akhirnya kata si bapak itu, pergi bikin aja buat aku dulu. Kalian bisa bikin lagi. Nanti kamu bikin sedikit buat saya, kemudian kamu bikin buat kamu dan anakmu. Akhirnya pergilah si ibu itu. Nggak nanya-nanya, aduh bapak saya nggak punya duit, saya nggak punya gini-gini, tepung cuma gini-gini. Nggak, dia pergi. Akhirnya dia masaklah roti bunda, roti kecil buat si bapak ini. Dan dia berikan kepada bapak ini. Kemudian apa yang terjadi adik-adik?
Apa yang terjadi dah? Pasti sudah habis kan tepung itu dan sudah habis kan minyaknya. Kenapa? Karena sudah dibikin roti. Kira-kira masih ada sisa nggak? Pasti nggak ada sisanya, kakak. Kan udah dibikin roti. Nah, itulah adik-adik. Tadi judul cerita firman Tuhan apa? Ketulusan hati, jalan menuju kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ibu ini dan anaknya. Kenapa? Karena mereka melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, mau bantu orang si bapak-bapak ini, meskipun dalam keadaan cuma sedikit makanan yang ada di dalam rumah mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Dan minyak-minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Sampai daerah itu kembali dipulihkan, kembali melewati kekeringan itu dan menjadi subur kembali. Nah adik-adik, dari cerita itu kita bisa mengambil satu pelajaran. Bahwa ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun itu sudah sangat susah dalam diri kita, ingat baik. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Allah yang membuat mujizat, Allah yang mencukupkan segala keperluan kita, maka kita harus tulus melakukan segala sesuatu, meskipun apa yang kita punya tinggal sedikit. Nah, seperti ibu-ibu tadi. Nah, kalau kalian pingin ceritanya lebih lengkap lagi, pingin seperti apa sih ceritanya? Nah, kalian bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, mulai dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-24. Itu gambaran tentang orang yang tulus hati. Nah, kemudian apalagi sih contoh orang yang tulus hati? Di dalam firman Tuhan, di cerita firman Tuhan, ada seorang anak yang punya kakak beradik, ada 12 orang mereka. Dia sangat tulus melayani orang tuanya. Sampai akhirnya karena kakak-kakaknya jahat, kakak-kakaknya iri. Wah, kakak-kakaknya iri. Kenapa? Makin bapaknya baik sama anak ini, makin kakak-kakaknya iri. Akhirnya satu waktu, dia ditangkap sama kakak-kakaknya. Dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, gak dikasih makan, kemudian diangkat lagi, dijual lagi, sampai menjadi budak di penjara. Tapi dengar baik, orang yang hatinya selalu tulus, mau melakukan segala sesuatu dengan benar, hatinya selalu jujur, hatinya selalu baik, tetap setia sama Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan. Ketika orang tua menyuruhnya, dia selalu menuruti. Ketika disuruh melakukan apa-apa, dia tidak pernah ngedumel, dia tidak pernah membantah, tapi dia mau melakukannya. Dia adalah anak yang tulus. Akhirnya kita lihat anak ini, dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir. Siapa kira-kira adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul. Dialah Yusuf. Kemudian siapa lagi? Ada orang yang tulus, banyak di Alkitab orang yang tulus. Siapa lagi adik-adik? Daud, betul. Ada Om Daud. Dia dulu, itu dia tidak dianggap loh adik-adik sama orang tuanya. Dia dilupakan sama orang tuanya. Pada waktu Israel membutuhkan seorang raja, Nabi Samuel pergi ke tempatnya si Daud, tapi si Daudnya nggak ada. Kenapa? Karena Daud lagi pergi ke tempat penggembalaan domba-domba papanya. Nah, si Samuel ketemu sama kakak-kakaknya Daud. Wah, badan-badan mereka besar-besar, tinggi, keren. Wah, hebat deh pokoknya adik-adik. Tapi Tuhan bilang, enggak, mereka tidak cocok jadi raja. Kasihan ya. Aduh Tuhan, kata Samuel, gimana lagi? Terus Samuel tanya sama si Isai, hei, anakmu cuma ini. Kata Isai, aduh, masih ada satu Pak Samuel. Sebentar, saya panggil dia dulu. Dia lagi ada di padang, lagi gembalain domba-domba.
Maka setelah itu datanglah si Daud. Dia masih kecil, badannya mungkin tidak terlalu bagus, tapi dia elok parasnya dan kemerah-merahan, kata firman Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang sama Samuel, dia tuh yang harus jadi raja. Wah, kata Tuhan, Samuel, kamu jangan lihat dari apa yang kamu lihat. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Betul, Tuhan lihat hati kita. Kalau hati kita tulus, hati kita benar, maka jalan menuju kebaikan Tuhan itu pasti diraih. Lihat kakak-kakaknya Daud tidak jadi raja. Hanya Daud yang bisa jadi raja. Kenapa? Karena hatinya tulus, hatinya rela, hatinya setia, hatinya bertanggung jawab, jujur. Itulah calon pemimpin yang baik. Adik-adik adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Dengar baik firman Tuhan, sudah ajarkan kita hari ini harus memiliki hati yang jujur, hati yang suka damai, hati yang tulus, yang ikhlas, yang baik, jalannya benar. Ya, kita tulus, maka dengar baik, itu akan membuka jalan-jalan, pintu-pintu kebaikan buat kita. Karena Tuhan suka orang yang hatinya tulus. Nah, siapa lagi kak? Aduh, aku pingin dengar lagi siapa? Nah, ada seorang yang dia sakit nih adik-adik. Dia sakit dan dia sudah mau hampir mati. Terus dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, dengar Tuhan doa saya. Saya sudah melakukan segala sesuatu dengan benar. Saya sudah melakukan sesuatu dengan sesuai kebenaran Engkau. Dengan tulus hati Tuhan. Aku masih pingin hidup Tuhan, tolong aku sembuhkan aku dari sakit. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mampu membuat mujizat buat aku. Nah adik-adik, karena orangnya tulus, selama masa hidupnya dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Dan tahu gak adik-adik, berapa lama Tuhan kasih perpanjang umurnya? 15 tahun. Lama banget ya. Kalau seandainya dia umurnya 60, berarti 60 tambah 15 berarti berapa adik-adik? 80. Iya, 75 tahun artinya. Wah, hebat banget 15 tahun. Tuhan dengar doa dia. Siapa dia adik-adik? Dia adalah Raja Hizkia. Kenapa? Karena dia tulus melakukan segala sesuatu. Adik-adik bisa baca tentang Hizkia ini dalam Yesaya 38 ayat 3 sampai dengan 5. Nah adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau bilang bahwa orang yang hatinya tulus, dia beribadah kepada Tuhan harus dengan ketulusan hatinya. Makanya Tuhan gak suka kalau kita beribadah kalau masih ada sesuatu yang gak benar dalam hati kita adik-adik. Kalau misalnya sebelum beribadah kita sudah berantem dulu sama kakak atau sama adik, dengar baik. Sebelum masuk ke hadirat Tuhan, sebelum berdoa sama Tuhan, berdamai dulu dengan kakak atau adik kita. Atau dengan orang tua. Supaya persembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, persembahan yang hati bersih, hati jujur, hati ikhlas, hati yang suci. Itu yang Tuhan berkenan. Karena Tuhan suka ibadah yang dilakukan dengan tulus hati. Adik-adik bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Kemudian Tuhan suka nyelamatin orang yang hatinya tulus adik-adik. Itu. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan terbuka kalau kita punya hati yang tulus. Coba kalian baca di dalam Mazmur 7 ayat 10. Di situ Tuhan menyelamatkan orang yang tulus hatinya. Dan yang ketiga, Tuhan itu melakukan kebaikan bagi yang tulus hatinya. Yuk kita baca di dalam Mazmur. Kita baca di dalam Mazmur pasal 125. Mazmur 125 ayatnya yang keempat. Mazmur 25 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang
berbuat baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Nah, jadi kalau kita miliki hati yang tulus, semua jalan kebaikan Tuhan akan kita raih. Tuhan akan buka pintu-pintu berkat. Tuhan akan buka pintu-pintu kebaikan buat kita. Siapa yang mau tulus hatinya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri aku hati yang tulus. Amin, adik-adik. Puji nama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang berbicara tentang ketulusan hati. Tuhan, berikan kami hati yang tulus, hati yang mau diajar, hati yang mau mendengar, hati yang tidak melawan, tapi hati yang mau dibentuk sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan, berkati kami mau melakukan firman-Mu, kami mau setia kepada Engkau Yesus, dan jadikan kami hamba yang setia, yang memiliki kejujuran, yang memiliki keikhlasan, yang memiliki kebaikan, berjalan dengan lurus, yang hatinya suci, dan hatinya tulus di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati mama, papa, adik dan kakak kami. Berkati kami semua Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, tetap beri kami kesehatan dan jaga setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Tiba saatnya bagi kami untuk menerima berkat-Mu. Mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Shalom.